harus dengan sukacita ya. Ayo. Nah, yuk ada di rumah. Hari ini tema kita adalah nyanyian Maria. Nah, sekarang kakak mau minta adik-adik di rumah, yuk kita bangkit berdiri. Saatnya kita harus bersukacita melayani Tuhan. Seperti ada lagu, kita jangan malu untuk memuji Tuhan. Jangan malas-malas, jangan putus asa. Tetap harus bersukacita walaupun ini bulan Desember ya kakak ya. Kita tidak bisa merayakan Natal sekolah minggu lagi, tapi tetap jangan bersedih. Adik-adik di rumah juga bisa sukacita Natal di rumah. Tetap hadirkan Tuhan Yesus di rumah kita masing-masing. Nah, ayo persiapkan hatimu, persiapkan dirimu untuk menerima Tuhan Yesus dalam rumah dan dalam hatimu. Kita akan pujian kita, Bapa, Ku datang padamu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hingga sampai saat ini. Tuhan masih memberkati kami dan memelihara kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami dari hidup kami dan kami boleh datang untuk beribadah pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan yang boleh memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang memberkati dari sekolah minggu yang mengikuti ibadah dari rumah. Biar kiranya Tuhan memimpin mereka agar mereka dapat beribadah dan tetap berfokus hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu yang melayani melalui gereja, biar akhirnya Tuhan kami dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami dan kami dapat berfokus hanya kepada Tuhan. Biar akhirnya Tuhan yang memberkati jaringan serta peralatan yang digunakan agar semuanya dapat menjadi berkat dan adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah dapat menikmati ibadah ini. Terima kasih Bapak yang baik. Sementara kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memimpin kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, adik-adik di rumah jangan duduk dulu. Kita masih memuji Tuhan Yesus. Jangan malas-malas ya. Harus sukacita yang luar biasa. Nah, adik-adik di rumah, ayo kita angkat pujian ini. Kita mau agungkan nama Tuhan Yesus. Kita mau ucap syukur sama Tuhan Yesus. Kita mau seperti Bunda Maria, mau nyanyian pujian Tuhan Yesus yang begitu indah. Kita akan pujian kita senang-senang memuji Tuhan.
tadi kita sudah menyanyikan pujian dan kita sudah baca ayat hafalan, sudah beri persembahan. Sekarang anak-anak semua siapkan hati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelumnya aku mau nyapa dulu, masih ada sukacita enggak? Shalom. Ya, selamat hari Minggu anak-anak semua. Hari ini adalah hari Minggu Advent ketiga. Artinya bahwa kita anak-anak sekolah minggu dan semua orang percaya kepada Tuhan Yesus mempersiapkan hati untuk menyambut perayaan Natal. Jadi ini udah minggu ketiga. Apa ceritanya? Nanti kita dengarkan sama-sama. Kita berdoa. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur oleh karena kasih sayang Tuhan Yesus kepada kami yang sudah menjagai, memimpin hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, inilah hati kami, inilah hidup kami. Lihatlah Bapa, anak-anakmu yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu di minggu Advent ketiga ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati hati mereka dan mempersiapkan hati mereka sehingga Tuhan mereka boleh duduk dengan tertib, boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami juga berdoa kalau ada anak-anak sekolah minggu kami yang sedang sakit, Tuhan juga yang menyembuhkannya. Kalau ada orang tua yang sakit juga, Tuhan menyembuhkannya. Bapak, berkatilah telinga dan hati kami untuk dapat menerima firman Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan, supaya kami layak menerima berkat dari firman-Mu hari ini dan kami bersuka cita. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita baca firman Tuhan dulu ya. Itu dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 56. Udah buka Alkitabnya kan? Lukas 1 ayat 46 hingga 56. Nyanyian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian jauh firman Tuhan. Nah, hari ini ceritanya yaitu nyanyian Maria. Nah, Opung ini mau tanya nih, siapa pernah atau suka bernyanyi? Nah, kalau anak-anak Tuhan biasanya suka bernyanyi, ya sayangnya, bagus itu. Opung juga suka bernyanyi, kakak-kakak sekolah minggu juga suka bernyanyi. Kenapa kita bernyanyi? Coba Opung tanya, yuk. Karena ada sukacita. Ya, kalau ada sukacita orang biasanya bernyanyi. Tetapi ada juga orang
kehidupan baginya. Jadi bernyanyi itu bukan dilakukan karena ada banyak uang, ada sukacita saja atau beruntung, tapi dalam suka dan duka orang-orang percaya harus tahu bersyukur dan bernyanyi memuji Tuhan. Nah, lihat gambar ini. Nah, ini anak-anak sedang bernyanyi. Haleluya, haleluya. Nah, mereka bernyanyi. Lalu apa lagi nyanyi mereka, sayang? Nah, memuji Tuhan dengan bernyanyi sukacita. Senang-senang memuji Tuhan. Apalagi ayo, anak-anak yang tahu. Oke, tahu lagi? Nah ini, dalam Yesus kita bersaudara, adalah sukacita di hatiku. Nah, seperti dalam gambar ini, banyak lagi nyanyian yang boleh menggambarkan sukacita kita bersama dengan Tuhan. Banyak sekali juga gambaran pujian atau ungkapan syukur dengan menyanyi. Hari ini kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Apa tadi judulnya, saya? Nyanyian Maria. Opo mau tanya dulu. Ayo, siapa tahu tunjuk tangannya. Kalau Maria itu siapa? Benar, Maria itu ibunya Tuhan Yesus. Bagus, kejam ya. Nah, satu hari Maria didatangi malaikat Tuhan. Ketika malaikat Tuhan mendatangi Maria, mau tanya lagi nih, siapalah malaikat yang mendatangi Maria itu? Tadi kita udah baca ya, pasal Lukas pasal 1, namanya Gabriel. Benar. Nah, malaikat Gabriel datang dan dia berkata, salam bagimu, hai Maria, yang dikaruniakan Tuhan, menyertai engkau. Nah, ini kata malaikat kepadanya, salam bagimu Maria, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sesungguhnya Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu kudus, anak Allah. Maria kaget. Coba lihat tuh gambarnya. Maria kaget. Dia melihat, nggak kenal. Bagaimana kalau orang datang menyapa kita, dipanggilnya nama kita? Kita pasti takut kan? Maria juga takut, dia mengulang. Tapi dalam ketakutannya ada sesuatu yang baru. Malaikat Tuhan berkata, salam bagimu, katanya, yang dikaruniai. Lalu Maria terkejut. Tapi ketika Maria itu kaget, terkejut, takut, kenapa? Ya, Maria masih anak gadis. Dibilang dia akan mengandung dari Roh Kudus Allah. Tentu dia takut. Tapi dalam ketakutannya itu, Maria menjawab. Apa yang dia jawab? Ini dia bilang. Ya, jadi waktu disapa malaikat, dia rasanya takut, tapi ada damai. Dia langsung jawab. Malaikat Tuhan katanya begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadilah apa yang kau katakan itu kepadaku. Setelah Maria menjawabnya, hatinya semakin bersukacita. Ada sesuatu yang lain. Nah, jadi setiap hari Minggu Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya. Tuhan menyapa kita, memanggil kita melalui puji-pujian dan doa-doa kita. Tapi apa jawaban kita? Ingat nyanyinya? Dengan dia panggil nama saya, menjawab apa? Menjawab ya, iya, iya. Nah, kemudian setelah itu Maria bersukacita. Nah, Maria bukan karena dapat hadiah, seperti main-mainan, mungkin kelas 0 ya. Kalau dapat main-mainan terus bahagia, ya kan? Tapi ia menerima salam malaikat. Jadi kalau kita menerima salam Roh Kudus, sekarang malaikatnya dengan apa? Roh Kudus. Macam mana Roh Kudus menyapa kita? Pagi-pagi kita bangun,
itulah apa yang Tuhan nyatakan. Jadi ia menerima salam malaikat. Yang kedua, dalam nyanyian Maria dia berkata apa? Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi anak sekolah minggu, orang-orang percaya bergembira, bernyanyi, memuliakan Tuhan itu karena Tuhan Yesus ada di hati kita yang sudah menjadi juru selamat kita. Jadi gembira bukan karena uang banyak, mainan, HP baru dan lain-lain, tapi jiwanya bernyanyi karena memuliakan Allah. Coba lihat gambar ini ya, coba lihat. Nah ini dia kan, mereka bernyanyi bersuka cita. Jadi hari ini anak-anak semuanya sekolah minggu, anak-anak kecil, anak-anak besar. Pertama Maria berkata, hatiku gembira. Adakah gembira di hatimu? Nah harusnya ada gembiranya ya sayang, karena Yesus masih beri kita hidup. Jadi bernyanyilah dengan sungguh-sungguh, walaupun opung dan kakak-kakak yang lain tidak melihatmu, ya kan? Tapi Tuhan melihat, mata Tuhan tertuju. Yang kedua, Maria berkata supaya hari ini juga dalam minggu Advent ketiga ini hati kita gembira, jiwa kita memuji Tuhan. Jadi jangan hanya menyanyi dari mulut aja. Kalau disuruh lompat, lompatlah. Disuruh menari, menarilah. Nah itu namanya sungguh-sungguh. Jadi bernyanyi dari jiwa itu artinya sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Layak dan patutlah kita bersyukur. Karena itulah tandanya sukacita dalam Yesus. Kalian pernah bernyanyi karena dapat hadiah? Ya bagus, waktu ulang tahun kali ya, Natal, oke. Tapi ingat ketika kita gembira, kalau kita bersedih hati, apalagi saat situasi sekarang COVID-19, kita tidak sekolah, kita tidak bisa gereja, tidak bisa bertemu, kita nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa shopping. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kita selalulah bernyanyi, jangan nangis. Ingat mengucap syukur, memuji Tuhan. Karena Yesus juru selamat kita. Kalau Yesus menjadi juru selamat kita, kita harus bersyukur. Di dalam bersyukur itu, Maria juga mengajak kita bahwa Tuhan selalu memperhatikan siapa kita. Dia kenali hati kita, dia peduli kita, dia tahu apa yang kita lakukan. Karena itu Maria berkata di sini, merendahkan hati. Maria berkata, tetapi hambamu yang berbahagia karena Tuhan melihat. Jadi Tuhan melihat kita. Karena itu kita gembira. Mama kita boleh pergi, malam-malam mama kita tidur, tapi Tuhan melihat. Nah, kalau Tuhan memperhatikan kita, kita bersuka cita. Kita boleh menikmati hidup ini. Nah, Tuhan melihat kita waktu kita tidak sekolah, tidak gereja. Tuhan melihat apakah kita masih jadi anak yang baik, masih anak yang mempunyai hati memuji Tuhan. Nah, akhirnya Maria mengajak kita berkata, melalui hari ini, mulai hari ini, orang-orang akan berbahagia. Kenapa? Karena ada Maria, seorang perempuan yang mau menjadi ibu daripada juru selamat kita. Tanpa Maria tidak ada Yesus menjadi juru selamat kita. Jadi rancangan Tuhan indah dalam setiap hidup kita. Tuhan memelihara hidup dan memilih kita sebagai orang percaya dan juga sudah menebus kita dari dosa. Jadi kalau Tuhan berbicara melalui firman, melalui nyanyian, jawablah, ini aku Tuhan. Bersukacitalah dalam bernyanyi. Nah, hari ini firman Tuhan mengajak kita memuji Tuhan. Jadi jangan hanya nyanyi-nyanyi TikTok ya nak ya. Nah, bukan karena hebat, bukan karena kuat, tapi karena Roh Kudus Tuhan. Jadi kita ingat Advent ketiga ini, mari siapkan hati menyambut Natal dengan bernyanyi puji-pujian, dengan ucapan syukur. Bernyanyi untuk Tuhan, bukan karena pohon terang yang besar. Di rumah aku nggak ada pohon Natal. Nah, jadi siapa yang nggak punya pohon Natal jangan nggak bernyanyi. Harus kita bernyanyi karena Gloria, Shalom, ada damai
sejahtera yang selalu memperhatikan kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah memberikan hidup bagi kita. Nah, dalam COVID-19 ini juga kita harus menikmati, bersyukur kalau bisa kita masih diberikan kesempatan untuk mengingat hari Natal, ya. Karena itu disapa Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Semua kita disapa Tuhan, semua kita dikatakan demikian. Ayo kita ulangi ya. Salam dari malaikat. Salam bagimu, Dia dikaruniai Tuhan besertamu. Jadi kita yang dikaruniai hidup, Tuhan beserta kita. Amin. Iya, selamat hari Natal. Selamat menjelang Natal tanggal 24-25. Anak-anak siapkan hatinya ya. Oke, mari kita bernyanyi. Ayo kakak-kakak, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi pom pom pom. Iya. Oh, sukacitaku. Jadi sukacitanya bukan karena mau Natal besar ya Karina, Kak Mona. Tapi karena kasih Tuhan. Iya. Nah, agar sukacita kita penuh, mari terimalah salam dari Tuhan Yesus di Advent ketiga ini. Bersyukur dan bernyanyilah. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik di dalam surga, dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan buat kami, yang mengajak kami Tuhan dalam situasi COVID-19 ini, di Advent ketiga ini, untuk bersyukur dan bernyanyi. Karena Tuhan selalu menyapa kami setiap hari. Tapi kadang-kala kami lupa bahwa adanya terang matahari, kami boleh membuka mata kami melihat alam semesta. Itulah cara Tuhan menyapa kami. Dan Tuhan selalu berkata, diberkatilah engkau yang dikaruniai Tuhan besertamu. Terima kasih Tuhan untuk salam yang indah itu. Biarlah kami semua anak-anak sekolah minggu di mana saja berada, kami boleh menyambut salam daripada Tuhan. Dan kami berkata, inilah kami hamba-Mu. Jadilah Tuhan rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami. Di tahun 2020 ini kami tidak dapat bernatal seperti biasa, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir, Engkau lahirlah di tengah-tengah setiap keluarga kami. Engkau lahirlah Tuhan di dalam setiap hati kami, sehingga Tuhan sukacita kami penuh. Karena Yesus sudah mati untuk kami. Yesus sudah mau untuk menanggung dosa kami orang berdosa ini, supaya kami memperoleh kehidupan. Terpujilah Engkau Yesus yang menjadi juru selamat hidup kami. Kami berdoa Tuhan saat Natal seperti ini, banyak Tuhan anak-anak yang bersedih hati karena kehilangan orang tua di masa COVID. Banyak pula Tuhan Yesus anak-anak yang juga menangis karena keadaan COVID. Mungkin para orang tua yang sudah PHK bekerja. Tapi kami percaya Tuhan Engkau akan peliharakan kami. Banyak juga Tuhan Yesus orang tua yang menangis karena kehilangan anaknya di masa COVID ini. Dan juga tidak dapat bertemu dengan anak-anak mereka karena jauh di perantauan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau adalah penghibur,
Engkau adalah kekuatan. Di dalam Engkau Yesus ada sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, firman-Mu sudah selesai dikabul. Roh Kudus menteraikan itu dalam setiap hati anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, sehingga Tuhan anak-anak sekolah minggu dapat bersukacita mensyukuri keadaan pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang mengajarkan kami doa yang sempurna. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami